Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Kali ini kita masuk ke evaluasi diri sadar Allah part yang ketiga ya. Gimana? Semakin antusias mendengarkan mata kuliah atau playlist evaluasi diri sadar Allah? Ya, alhamdulillah jika kamu antusias karena mata kuliah ini sangat penting sekali untuk membuat kita menyadari bahwa selama ini kitalah yang kurang evaluasi diri ya, sehingga gegana berkepanjangan ya kan, hati porak-poranda, dan hal-hal yang gak penting kita bisa merasa tidak nyaman berlama-lama ya. Nah, kali ini judulnya tentang sering merasa orang lain tidak adil dan zolim padamu. Tobat ya guys. Ya. Jadi sahabat, sepanjang karir saya sebagai seorang profesional di bidang kesehatan mental dan pemberdayaan diri, ya kan, yang berhubungan dengan mengorek pikiran bawah sadar klien ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya semuanya. Jadi yang datang ke saya itu rata-rata kliennya itu semuanya fokus dengan ketidakadilan. Ketidakadilan orang tua, ketidakadilan anak, ketidakadilan tim, ketidakadilan leader, ketidakadilan rekan bisnis, ya kan? Mereka menzolimi aku. Aku telah dizolimi sama mereka. Ya, rata-rata seperti itu. Itu ketika pertama kali datang ke saya ya. Namun setelah sudah selesai program dengan saya, ya sudah mewek sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu saat ini sedang mengalami, kamu yang dengar nih, yang audionya sampai kepadamu, yang sedang mengalami sesuatu tidak menyenangkan, mental yang tidak sehat, fisik tidak sehat, keuangan juga tidak sehat, ya kan? Hatimu juga tidak sehat, ya, karena merasa orang lain ini tidak adil padamu. Ya, yang pasangan lah, yang anak lah, di tempat kerja, yang guru kepadamu, ya kan, atau yang murid kepada guru misalnya, leader kepada tim kepada leader, ya kan. Sebenarnya gini, kalau kamu mau punya mindset kayak gini ya, orang lain itu kalau tidak adil padamu atau zolim padamu itu sebenarnya urusan mereka. Kamu tidak perlu menuntut keadilan. Orang lain harus adil padamu. Atau orang lain tidak boleh zolim kepadamu. Kamu gak usah nuntut ya. Atau apalagi punya perencanaan membalas. Karena untuk membalas, untuk mengadili itu bukan pekerjaan kamu. Itu adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaanmu adalah evaluasi dirimu. Sudah berapa banyak orang yang kamu tidak adili selama ini? Sudah berapa banyak orang yang kamu zolimi dengan sadar ataupun tidak sadar ya? Ini kebanyakan tidak sadar ya. Ya, karena kamu tidak sadar pernah menzolimi orang lain, bahkan tidak pernah evaluasi dosa-dosamu akan hal tersebut. Makanya ketika ada sesuatu yang terjadi padamu, ya, kamu merasa begini, dan begini. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu ya.
Jadi semua itu karena karena perbuatan tangan kita sendiri ya. Ya, seperti itu. Jadi sekarang ini yang harus kamu lakukan adalah hiduplah fokus memberi keadilan pada orang lain. Sesuai porsi ya, sahabat. Misalnya kalau di sekolah ya. Kayak sekarang nih, saya ada sekolah kan. Teman-teman ada yang belajar dalam sekolah. Tentu dalam sekolah yang saya dan tim kelola ini punya standar, apalagi sekolahnya punya Allah. Semua keadilan itu yang atur Allah. Jadi kalau ada kejadian yang kamu merasa tidak adil atau dizolimi, maka evaluasilah dirimu. Mengapa Allah membuat keputusan tersebut buat kamu? Evaluasi dirimu sampai dapat jawabannya, maka dijamin kamu akan malu sendiri. Kok Coach Amanda kayaknya paham banget? Iya kan, saya juga pelakunya. Ya merasa begini dan begitu, namun ketika sudah evaluasi diri dengan daftar yang panjang, ya, maka malu sendiri. Karena kenapa? Karena selama ini tidak adil dan juga zolim kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu baru hak Allah ya, hak Allah. Hak manusia belum lagi gitu kan. Jadi buat kamu yang merasa orang lain tidak adil dan zolim padamu, lihat dirimu, evaluasi dirimu. Berapa banyak kamu tidak adil dengan hak-haknya Allah, menzolimi hak-hak Allah, padahal Allah setiap saat memberi kamu nafas ya. Kamu triliunan kali tidak adil kepada Allah, zolim dengan hak-haknya Allah, namun Allah terus memberimu nafas yang harganya lebih dari triliunan ya. Satu tarikan nafas atau satu hembusan nafas kamu gak mau diganti dengan uang triliunan ya. Karena gak ada orang yang bisa tarik nafas aja tanpa menghembuskan. Sudah pernah dipraktekin di Zoom Mindful Allah waktu itu. Tidak ada yang bisa tahan. Belum 1 menit aja udah gak kuat. Ya. Nah seperti itu. Jadi buat kamu yang sekarang sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, tidak ada waktu untuk kamu kena mental, ya kan, badan terasa sakit berkepanjangan, atau keuangan tidak sehat, karena sebenarnya semuanya itu ada di evaluasi diri sadar Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang terus-menerus ya, yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit hati maupun jasad, rasa sedih dan kekhawatiran yang menerpanya, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Ya, dosa-dosanya diampuni karena kan ketika Allah memberikan rasa-rasa tersebut kan itu sebagai penggugur dosa, apalagi kalau kita evaluasi diri ya, bukan hanya penggugur dosa, tapi Allah menurunkan hujan yang lebat seperti yang sudah saya sampaikan di surat Nuh ya. Surat Nuh ayat 11 ya. Nah itu teman-teman. Jadi buat kamu yang sekarang sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya stop merasa orang lain tidak adil padamu atau zolim padamu. Tobatan nasuha ya, tobat sobatnya. Fokus evaluasi dirimu dan kamu akan lihat bagaimana Allah membuat seluruh dunia ini sangat adil padamu, sangat sayang padamu, sangat jatuh cinta kepadamu. Karena jika seluruh dunia ini sangat sayang padamu, sangat adil padamu, itu artinya Allah menerima evaluasi dirimu ya. Selamat evaluasi diri sadar Allah.